Setelah menikah dan memiliki anak, menjaga keromantisan hubungan moms dan dads mungkin tidak semudah sebelumnya. Tapi, hangatnya hubungan moms dan dads adalah kunci rumah tangga harmonis. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga dan cara tepat berkomunikasi dengan pasangan? Ungkapan cinta seperti apa yang bisa menjaga kehangatan hubungan? Yuk simak wawancara anakita.id dengan psikolog pernikahan. Halo, moms and dads dimanapun berada, bertemu dengan saya, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga, Roslina Ferauli. Ini dia, yang moms and dads kadangkala salah kaprah. Dipikir kalau sudah menikah, ya artinya nggak perlu lagi ada afirmasi tentang cinta. Padahal ketika Anda sudah menikah, justru pernikahan menjadi momen yang paling tepat untuk mengelaborasi ya pasangan Anda sehingga Anda paham betul. Di level yang lebih dalam ya komunikasinya, Anda menjadi paham betul apa sih yang menjadi isu bagi pasangan Anda, apa yang paling disukai oleh pasangan. Ya, apa yang memotivasi pasangan Anda? Apa trauma-trauma si dia? Udah selesai belum? Ya, apa yang paling disukai oleh pasangan Anda? Ekspresi cinta yang bagaimana ya yang dibutuhkan oleh pasangan? Jadi, kebanyakan pasangan begitu menikah, mereka take it their relationship for granted. Maksudnya apa? Iya udah, dia nganggap pasangan, nganggap relationship-nya seolah-olah gak perlu di-maintain, seolah-olah gak perlu afirmasi tentang cinta. Ya, dampaknya apa? Kalau kita sampai abai untuk bikin ekspresi cinta, kasih sayang, ya padahal cinta itu kan butuh dipupuk setiap hari, butuh di-maintain, butuh untuk dievaluasi, butuh untuk senantiasa dikembangkan. Via apa? Via ekspresi cinta dong. Jadi, ya jangan pernah menganggap bahwa ekspresi cinta itu bucin, terlalu alay gitu ya. Karena sebetulnya ekspresi cinta yang menguatkan. Bedakan antara ekspresi cinta versus sebetulnya kekepoan kita gitu ya. Atau sebetulnya obsesi pribadi yang nggak perlu. Ya, atau ini butuh dibedakan. Yang mana ekspresi cinta ya? Butuh kita pahami bahwa penghayatan cinta Anda dan pasangan itu nggak selalu sama. Nah, penghayatan cinta Anda bisa saja berupa kehadiran pasangan misalnya. Ya, pasangan kemudian memberikan apresiasi misalnya. Jadi tiap orang tuh punya penghayatan akan cinta yang berbeda-beda. Ya, jangan sampai kita keliru menerjemahkan bahwa cinta itu artinya tiap 1 jam menelpon pasangan, ya, menanyakan dia lagi ngapain. Ya, itu sih sebetulnya persis seperti obsesi pribadi atau sebetulnya hanya kekepoan kita untuk paham nih pasangan ada di mana ya, malah ganggu. Jadi jangan keliru, yang namanya apa sih yang namanya ekspresi cinta? Ya, ekspresi cinta itu bukan sekedar nelfon pasangan, nanya kabar pasangan loh. Ekspresi cinta bukan sekedar ngirimin bunga. Ekspresi cinta bukan sekedar bilang I love you. Namun ekspresi cinta itu kan ada macam-macam. Ya, bahwa aksi-aksi kita diterima pasangan sebagai aksi cinta. Yang mana aksi cinta sebetulnya? Yang pertama ada companionship. Ya, ada kebersamaan. Kebersamaan yang seperti apa ya? Tiap pasangan punya cara-cara untuk bersama-sama yang beda. Ada yang suka untuk punya kegiatan hobi bareng, sepedaan bareng, naik gunung bareng gitu ya. Atau glam campingnya bareng gitu. Ya, glampingnya bareng maksud saya tadi. Nah, ada lagi yang sebetulnya ya berharap bahwa penghayatan cinta bukan sekedar dalam bentuk companionship, tapi tentang seberapa dalam pasangan membuka dirinya. Ya,
dan saling terbuka satu sama lain. Jadi ada disclosure di dalam sini untuk mencapai kelekatan secara emosional. Jadi rasanya tuh dekat dengan pasangan. Kenapa bisa dekat? Ya karena kita bisa cerita dan bertukar pikiran tentang aspek-aspek paling mendalam dari diri kita. Nah, jadi cinta itu melibatkan yang dua ini, dan yang paling penting ada lagi satu lagi. Ekspresi cinta adalah sebetulnya pada saat kita mampu untuk tetap punya passion, punya gairah terhadap pasangan dalam bentuk apa ya? Ya bahwa kita tetap sparkling waktu melihat dia matanya gitu ya, bahwa kita respect pasangan kita. Banyak loh orang-orang yang nggak ngerti bahwa sebetulnya ekspresi cinta sehari-hari itu justru dalam bentuk komunikasi-komunikasi yang positif. Bukan tentang seberapa banyak Anda menghubungi pasangan, seberapa banyak nelfon pasangan dan video callan gitu ya, melainkan ya seberapa sering kita memberikan ekspresi yang positif. Misalnya, wah suami gue hebat banget, papa pinter, coba kamu tanyanya ke papa aja deh, karena papa pinter. Gitu misalnya, itu kan pujian. Ya, atau bilang I'm so proud of you misalnya, itu kan ekspresi cinta. Ekspresi cinta tak selalu ya dalam bentuk tadi ya ngirim bunga atau sering-sering ngubungin pasangan nanti ganggu, oke. Namun sekali-sekali mendadak beliin lagi bakso seperti zaman dulu waktu masih pacaran dibawa pulang, ya sekali-sekali. Itu kan sebetulnya sebuah surprise, kejutan bahwa kita ingat pasangan, bahwa kita respect sama pasangan. Nah, ini semua tadi adalah ekspresi dari cinta. Butuh untuk ditampilkan, hati-hati. Ekspresi cinta butuh untuk selalu ditampilkan sebagai afirmasi bahwa Anda dicintai dan Anda mencintai pasangan. Sebetulnya nggak sama loh ekspresi cinta yang dihayati sebagai wujud cinta individu yang satu versus individu yang lain. Bisa saja ini pasangan, ya nikahnya udah lama, udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya. Namun ekspresi cinta suami nggak sama dengan ekspresi cinta yang diharapkan oleh istrinya. Jadi, ya penghayatan tentang cinta itu kompleks. Mengapa? Nggak pernah ada yang sama. Penghayatan bahwa, wah ini aslinya cinta nih, ini bukan gitu ya. Terkait penghayatan cinta di masa lalu. Saat pertama kali individu memahami bahwa ini nih namanya cinta. Jadi cinta pertama yang kita kenal adalah cinta bersama orang tua kita di masa lalu, di masa kecil. Nah, bagaimana penghayatan tentang cinta di masa lalu, pengkodeannya, ya, itu ditentukan oleh penghayatan si individu, penghayatan pasangan Anda tentang relasi dia, one on one bersama mamanya, one on one bersama ayahnya, bersama papanya gitu ya. Sehingga nanti kalau penghayatan beliau positif, secure, ya, maka penghayatan beliau akan cinta pun jadi secure dan positif. Kalau dulu ekspresi cintanya adalah dalam bentuk dimasakin makanan sebagai wujud perhatian ibunya, maka pada saat dewasa beliau pun menghayati bahwa cinta itu kayak dimasakin makanan dan makan bareng-bareng. Nah, jadi nanti setiap individu beda. Itu sebab tantangan dalam pernikahan adalah memahami apa kode cinta milik pasangan Anda. Karena saya khawatir belum tentu kita paham kode cinta milik pasangan, atau jangan-jangan kita juga nggak paham kode cinta milik kita pribadi. Oke, butuh dieksplor. Eksplornya sama siapa? Bareng-bareng ya berdua. Jangan sama suami orang lain, tapi sama suami sendiri, sama pasangan sendiri. Komunikasi dalam relationship penting banget. Ini justru akarnya nih ya. Ini dia sebetulnya landasan paling dasar dari sebuah relationship dan pernikahan. Jadi semakin baik kemampuan komunikasi bersama pasangan, semakin kuat relasi Anda dan dia. Ya, semakin bahagia gitu. Jadi orang-orang yang menghayati bahwa pernikahan saya bahagia gitu ya. Mereka menghayati bahwa komunikasi dengan pasangannya positif. Mereka menghayati bahwa mereka dipahami.
dan mereka mudah memahami pasangan. Jadi yang seperti apa dong sebetulnya? Komunikasi yang tepat sih mungkin subjektif ya penghayatannya, namun komunikasi seperti apa yang direkomendasikan untuk pasangan ya, agar pernikahan mereka nggak sekedar dalam status menikah, melainkan mereka memiliki pernikahan yang bahagia, pernikahan yang berhasil. Jadi ya sebetulnya kalau saya sih menganjurkan, yuk kita kenalan dengan apa yang disebut sebagai komunikasi positif. Apa itu komunikasi positif ya? Komunikasi positif itu yakni pada saat Anda dan si dia ya betul-betul mengutarakan atau mengekspresikan pendapat, pandangan tentang satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang positif. Ya, contoh kalau Mbak Vera selalu memberi review tentang ini relasi mereka sedang sehat atau nggak terlalu sehat. Ya, dari pernyataan yang dikeluarkan satu sama lain. Mereka yang punya pernikahan bahagia gitu ya, sejahtera, happy dalam pernikahannya, umumnya bikin pernyataan-pernyataan yang positif tentang pasangan, yang memuji, ya, yang menunjukkan apresiasi, yang menunjukkan kalau mereka tuh cinta, sayang sama pasangannya. Jadi memberikan afirmasi-afirmasi yang positif tentang pasangan. Nah, kalau yang pernikahannya nggak terlalu bahagia, biasanya komunikasinya cenderung negatif, ya, menyalahkan pasangan, judging, kemudian merendahkan, bikin statement-statement yang negatif. Nah, jadi kalau mau memberi review tentang seberapa baik relasi Anda dan dia, ya, pasang deh alat rekaman sebentar saja di ruang tidur atau di kamar tidur Anda dan dia. Lebih banyak komunikasi yang seperti apa? Mencela-cela pasangan, iya sih, dia sih goblok sih makanya, gitu ya. Atau lebih banyak yang memuji. Perbandingannya sekitar 1:5. Satu pernyataan buruk atau pernyataan-pernyataan yang negatif tentang pasangan butuh dibarengi atau diimbangi dengan 5 pernyataan-pernyataan yang positif. Nah, coba nanti moms and dads ukur ya di rumah ya. Kalau tiba-tiba keceplosan, yang kamu gendutan gitu. Ingat, Anda harus mengimbangi dengan 5 pernyataan positif, bilang ya, tapi kamu baik hati gitu, seneng loh kamu kooperatif, sayang sama anak-anak, baru tiga loh, belum 5 ya. Kemudian kamu rajin kerjanya, kamu tanggung jawab sama keluarga, 5, oke? Nah, jadi apa itu positif? Komunikasi yang positif terhadap pasangan. Tunjukkan bahwa Anda terbuka, ya, komunikasinya langsung pada sasaran, bahwa Anda berharap pasangan membantu Anda menemani si kecil belajar. Sayang, temani si kecil belajar dok. Jadi straightforward. Bukan ngomongnya kayak gini. Ih, kamu tuh nggak ngerti banget, aku tuh lagi sibuk, aku mesti masak, aku juga mesti ada meeting nih di kantor, itu anak gak ada yang merhatiin. Pasangan nggak paham sebetulnya apa yang Anda keluhkan, sebetulnya apa yang Anda maksudkan dengan komunikasi Anda. Jadi kalau memang sebetulnya mau minta tolong, saya liatin anak dong, kayaknya mereka lagi tes deh kayaknya di kelasnya. Straightforward. Tunjukkan kemudian bahwa Anda mampu bekerja sama dengan pasangan. Itu komunikasi yang positif, nanti akan dalam bentuk ada yang bisa aku bantu sayang gitu. What can I do for you? Nah, kalimat-kalimat seperti ini persering gunakan dalam relasi Anda dan dia agar pernikahan Anda sejahtera, bahagia. Ya, puji dong pasangannya, ingat-ingat, ayo kapan terakhir muji pasangan? Muji pasangan itu yang gimana sih? Ya muji bahwa pasangan tanggung jawab, rajin kerja setiap hari, sayang sama keluarga. Isn't it beautiful gitu? Bahwa pasangan religius, ini penting loh. Oke, coba kan ya, 1:5 ya.